Selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pemahaman farmakodinamik dan obat pertama. Pengertian farmakologi. Farmakologi adalah ilmu yang mempelajari obat, mulai dari asal-usul, sifat, cara kerja, efek, hingga penggunaan pada makhluk hidup. Ilmu ini juga mempelajari bagaimana obat berinteraksi dengan tubuh manusia, sehingga dapat memberikan manfaat dalam pengobatan maupun menimbulkan efek samping. Selanjutnya terdapat beberapa istilah penting dalam farmakologi. Yang pertama adalah obat, yaitu zat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, atau mengobati penyakit. Yang kedua adalah farmakodinamik, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana obat bekerja dan memberikan efek pada tubuh. Yang ketiga adalah farmakokinetik, yaitu proses perjalanan obat di dalam tubuh, mulai dari diserap, didistribusikan, dimetabolisme hingga dikeluarkan. Sedangkan dosis adalah jumlah obat yang diberikan agar menghasilkan efek terapi yang diinginkan tanpa menimbulkan bahaya. Berikutnya adalah ruang lingkup farmakologi. Farmakologi tidak hanya mempelajari efek obat, tetapi juga proses pengobatan obat baru, pengawasan penggunaan obat agar tetap aman, serta mempelajari interaksi antar obat dan kemungkinan efek samping yang dapat terjadi. Semua hal tersebut bertujuan agar penggunaan obat menjadi lebih efektif dan aman bagi pasien. Selanjutnya mengenai macam-macam obat. Pertama, obat generik, yaitu obat yang memiliki kandungan dan khasiat yang sama dengan obat paten, tetapi harganya lebih terjangkau. Kedua, obat bebas, yaitu obat yang dapat diberi tanpa resep dokter dan umumnya digunakan untuk mengatasi keluhan ringan. Yang ketiga, obat keras, yaitu obat yang hanya boleh digunakan dengan resep dokter karena memiliki resiko efek samping yang lebih besar jika digunakan secara tidak tepat. Selanjutnya mengenai peraturan obat di Indonesia. Obat yang beredar di Indonesia harus memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat. Oleh karena itu, setiap obat harus memperoleh izin edar dari BPOM dan penggunaannya diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan agar masyarakat mendapatkan obat yang aman dan berkualitas. Selanjutnya adalah farmakodinamik. Farmakodinamik ini merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana obat bekerja setelah masuk ke dalam tubuh, termasuk hubungan antara dosis obat dengan respon biologis yang dihasilkan. Dengan memahami farmakodinamik, tenaga kesehatan dapat menentukan obat yang tepat sesuai kondisi pasien. Berikutnya mengenai macam-macam resep obat. Resep dapat berupa resep dokter yang dituliskan oleh dokter untuk pasien, resep dari apoteker sesuai kewenangannya, serta obat bebas yang dapat diperoleh tanpa resep dokter. Penulisan resep yang benar sangat penting agar penggunaan obat menjadi aman dan sesuai indikasi. Selanjutnya kita akan membahas farmakokinetik atau perjalanan obat di dalam tubuh. Proses pertama adalah absorpsi, yaitu penyerapan obat ke dalam aliran darah. Kedua adalah distribusi, yaitu penyebaran obat ke seluruh jaringan tubuh melalui sirkulasi darah. Ketiga adalah metabolisme, yaitu proses perubahan obat yang sebagian besar terjadi di hati sehingga obat dapat menjadi aktif maupun tidak aktif. Yang keempat adalah ekskresi atau disebut ekresi, yaitu proses pengeluaran obat dari tubuh, terutama melalui ginjal. Yang keempat, proses ini sangat menentukan keberhasilan suatu terapi pada kondisi sakit. Proses tersebut dapat mengalami perubahan. Penyerapan obat bisa menjadi lebih lambat. Distribusi obat dapat terganggu karena adanya peradangan atau edema. Metabolisme dapat menurun akibat gangguan fungsi hati. Dan ekskresi juga dapat terganggu apabila fungsi ginjal menurun. Akibatnya, obat dapat menumpuk di dalam tubuh, sehingga meningkatkan resiko efek samping maupun keracunan obat. Sebagian kesimpulan untuk materi kita hari ini adalah
Proses perjalanan obat pada tubuh yang sehat dan tubuh yang sedang sakit memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut memenuhi efektivitas obat sehingga tenaga kesehatan perlu mempertimbangkan kondisi pasien sebelum menentukan jenis maupun dosis obat yang akan diberikan. Demikianlah penjelasan mengenai materi pemahaman farmakodinamik dan obat. Terima kasih atas perhatian Ibu, dosen, dan teman-teman semuanya. Terima kasih.